Setelah mendengarnya. Ya. Nah, jadi benih atau orang yang jatuh. Satu lagi ya, coba kita baca ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah benih atau orang? Orang. Orang. Jadi yang benar, yang jatuh Benih. itu benih atau orang? Benih. Benih. Benih, Pak. Benih. 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 Dari mana benihnya, Ibu? Dari orang. Coba baca pelan-pelan ya. Coba kita lihat ayat 12. Yang jatuh, ada yang bocor ya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang telah mendengarkan firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Ya, yang jatuh berarti siapa, Bu Anas? Ya. Yang jatuh berarti? Jadi orang bukan benih kan? Orang. Iya, jadi selama ini kita menganggap yang jatuh itu benih, tetapi ternyata yang jatuh itu adalah orang. Iya. Jadi kita itulah, manusia itulah yang jatuh. Kita itulah sang benih. Kita itulah yang ditaburkan oleh Tuhan. Kita itu benih. Jadi yang jatuh di pinggir jalan itu orangnya, bukan benihnya. Dan kita itu adalah benihnya. Kita sebagai pribadi manusia. Ya. Jadi tergantung kita, Tuhan mau mengutus kita ke semak berduri, ke tanah yang tandus, ke tanah yang berbatu-batu. Nah, itulah urusan Tuhan karena dialah sang penabur. Tapi ini boleh nggak? Ya. Tetapi harap diperhatikan, yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar, bukan benihnya. Ya, maka baca lagi, coba nanti setelah selesai, pelan-pelan kita baca, nanti akan menemukan sesuatu yang baru. Ya, ternyata selama ini kita berpikiran bahwa benih yang jatuh, benih gandum, tetapi ternyata yang jatuh adalah orang yang telah mendengar firman. Ya, tapi kalau misalkan mau jawab benih yang jatuh ya nggak apa-apa, ya. Tetapi secara tafsir ya yang mendekati adalah pribadi manusianya. Itu rasanya yang bisa saya sampaikan karena menarik bagi saya mengenai perumpamaan penabur itu. Ya, nah saya akan masuk ke dalam komitmen dan tanggung jawab seorang murid, Ibu Bapak, buku yang digunakan oleh kita sebagai pengajar pemuritan adalah ini ya, Murid yang Sejati. Ya, ini buku baru ya, ada 7 sesi, dari sebelumnya 8, lalu ada beberapa sesi yang ya betul Bu Anas juga punya ya. Ibu Bapak pada pegang nggak? Kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, karena saya juga tulis di PowerPoint-nya ya. Namun kalau misalkan ada akan sangat membantu karena materi di dalam buku ini sangat bagus. Ya, kita akan mulai di slide yang pertama. Nah, Ibu Bapak tolong perhatikan ada 2 sasaran dalam sesi yang ke-6, yaitu yang pertama adalah menghayati apa makna komitmen dan tanggung jawab. Ya, lalu yang kedua sasarannya adalah menumbuhkan kesadaran akan hidup yang berkomitmen dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah 2 poin sasaran utama sesi yang ke-6 ini. Lalu sabda Allahnya itu ada di yang pertama Matius 6 ayat 24. Saya akan bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lalu Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya.
Ini adalah dua ayat kunci dalam bab 6. Ya. Jadi Matius 6 ayat 24 dan Yohanes 10 ayat 11 menjadi pegangan kita ya untuk kita membahas, mengerti dan memahami mengenai tema komitmen dan tanggung jawab seorang murid. Nah, saya akan masuk ke poin berikutnya yaitu komitmen seorang murid. Nah, Ibu Bapak, kita telah melihat dan kita percaya bahwa Yesus itu telah memberikan sebuah teladan mengenai komitmen dan tanggung jawab bagaimana ia setia sampai akhir. Walaupun dia merasa ditinggalkan seorang diri, walaupun dia disangkal oleh muridnya, dia dikhianati oleh muridnya, tetapi itu semua tidak menghalangi Yesus untuk tetap setia terhadap komitmen dan tanggung jawab perutusannya. Nah, dasar inilah yaitu teladan Yesus Kristus yang harus menjadikan kita sebagai murid yang setia terhadap komitmen dan tanggung jawab. Itu poinnya. Bagaimana kita meneladani Yesus, Tuhan, Juru Selamat, dan Guru kita yang tetap setia, komitmen, dan tanggung jawab. Sehingga kita sebagai seorang murid benar-benar dapat memiliki yang pertama adalah kehendak bebas. Nah, ya, kita sebagai seorang murid diberikan kehendak bebas. Dan tentu kehendak bebas kita seperti yang di awal tadi, kita ingin meneladani Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mengenai komitmen seorang murid, yang pertama adalah komitmen itu berdasarkan kehendak bebas seorang murid tanpa ada paksaan. Ya, coba kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Ya. Kalau kita sering melihat Yesus mengetuk sebuah pintu, ya, seringkali banyak gambar. Ya, bagaimana digambarkan Yesus mengetuk sebuah pintu dan yang menarik adalah gagang itu tidak terdapat di luar, hanya terdapat di bagian dalam. Jadi Yesus tidak bisa membuka pintu itu karena gagang pintu ada di dalam. Sehingga yang bisa membuka pintu itu adalah sang empunya rumah. Maka Wahyu 3 ayat 20 itu sangat menarik. Saya akan bacakan buat Ibu Bapak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi Yesus menunggu di depan pintu untuk dibukakan pintunya sehingga Yesus bisa masuk dan makan bersama dengan sang empunya rumah. Artinya adalah kita diberikan kehendak bebas sebagai seorang murid mau komit atau tidak. Yesus hanya mengetuk pintu hati kita. Terserah kita mau buka atau tidak. Ya, maka sebagai seorang murid kita diberikan kehendak bebas dan tentunya kehendak bebas itulah yang kita gunakan untuk memilih komitmen seperti yang sudah Yesus teladani. Lalu yang berikutnya bagian yang kedua. Komitmen merupakan keputusan yang terbaik dari seorang murid. Jadi kalau ada yang bilang jadi orang Katolik itu susah, ribet. Suara nggak terdengar, Pak.
Hilang. Suaranya Koneksinya, hilang, Pak. koneksi ya. Gambarnya juga hilang kok. Iya, nggak connect bener. Bapaknya juga hilang. Internet lagi jelek memang nih. Hilang tuh mental kok. Oh iya, mental. Kenapa itu ya nih? Internetnya ya? Iya Bu, sinyal internetnya. Sinyal ya? Hilang ya suaranya. Orangnya juga hilang. Aduh. Semuanya hilang, bukan cuma suaranya doang. Orangnya juga hilang, Ten. Semuanya hilang, Nas. Tulisannya apa-apa. segala. Iya. Itu sinyal nggak apa-apa. Tadi soalnya kelihatannya merah-merah dia. Itunya ntar kuning, ntar merah. Ntar masuk lagi kok mental itu. Oh. Itu karena sinyal ya, Eva? Iya, itu sinyal. Iya. Udah pasti sinyal. Oh. Saya pernah juga gitu tuh. Waduh, tinggal 1 kali lagi, Eva. Nah, itu. Hilang ya dia ya. Belum join lagi ya, Pak Thomas ya. Materinya sih bagus loh. Oh, dia jago bawainnya. Iya, materinya bagus. Dia jago, dia. Iya. Dia dulu megang di kepemudaan. Ditelepon aja, Pak. Ditelepon, Pak. Pak. Ditelepon aja ke itunya ya. Wartanya tadi itu. Nah, mungkin ini kali ya, mungkin ini. Dia pakai istrinya, coba. Halo, Ibu Bapak, saya keluar ya. Ya, maaf, ini tiba-tiba error menggunakan HP dari istri. Ini dia sinyalnya merah ya. Sekarang oke nggak suara saya? Masih Suara merah bagus, ya Pak. 4 barnya, tapi Iya. oke suaranya. Saya matikan video aja ya, nggak apa-apa ya Bu Bapak ya. Iya. Ya, boleh. Oke, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kaget tiba-tiba error laptopnya. Nggak pernah seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu komitmen yang merupakan keputusan terbaik dari seorang murid. Nah, Ibu Bapak, kalau kita ingat bahwa kita sebagai murid Yesus kan dituntut untuk sangkuli ya, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita sungguh menghayati bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana kita memiliki pengalaman disapa, dicintai, diterima oleh Tuhan, maka pada saat kita mengatakan ya untuk berkomitmen mengikuti Yesus, maka itulah yang disebut
keputusan yang terbaik. Jadi komitmen itu merupakan keputusan yang terbaik karena kita benar-benar memiliki pengalaman dicintai oleh Tuhan. Pengalaman diterima oleh Tuhan. Pengalaman hidupnya begitu diberkati oleh Tuhan. Jadi pada saat kita memutuskan untuk komitmen, disitulah pilihan yang terbaik. Saya percaya Ibu Bapak malam hari ini tetap setia ikut. Tadi saya ngobrol sebentar dengan Ibu Saragi, ya beliau luar biasa semangatnya, dan saya percaya beliau bisa setia sampai sekarang karena pengalaman dicintai oleh Allah luar biasa. Kalau tidak, tentu tidak akan setia dan komitmen sampai saat ini. Ya. Lalu yang ketiga, komitmen itu menentukan prioritas hidup seorang murid. Coba nanti buka Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Ya. Melalui komitmen, seorang murid akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk memandang prioritas hidupnya dengan kacamata iman. Ia akan lebih mudah menentukan hal apa yang terpenting dalam hidupnya. Dan ia tidak akan membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah. Dan mampu untuk menggunakan waktu dan talenta bagi kemuliaan Tuhan. Tadi jujur waktu saya dengar suaranya Ibu Eva, itu saya cukup kaget karena suaranya enak sekali didengar. Ya, karena kualitas suara dan juga kualitas mic-nya kalau nggak salah ya. Jadi di telinga saya begitu lembut, begitu enak. Saya benar-benar menikmati pujian penyembahan tadi. Novisiat untuk Ibu Eva, saya benar-benar merasa diberkati oleh pujian penyembahan tadi. Ya, suaranya begitu indah, begitu enak, sound-nya begitu jelas, ya. Jadi saya benar-benar diberkati. Nah, kalau kita benar-benar berkomitmen, maka komitmen itu menentukan prioritas kita. Misalkan nih, kalau kita di pekerjaan atau di tempat usaha, kita diminta untuk tidak jujur. Misalkan kita di bagian keuangan, ngurus pajak perusahaan, lalu kita diminta untuk memanipulasi data. Nah, karena kita sudah komitmen, maka kita tidak akan melakukan kebohongan itu. Atau kita punya usaha, lalu barang itu palsu, kita bilang barangnya ori, asli. Nah, namun kalau kita punya komitmen, kita tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena yang kita prioritaskan adalah kemuliaan Tuhan. Dengan aku berbohong, apakah Tuhan dimuliakan? Nah, kalau tidak, maka sebaiknya tidak dilakukan. Itu poin yang ketiga. Komitmen menentukan prioritas hidup seorang murid. Maka pentingnya kita punya komitmen sama Tuhan. Biar kita nggak gampang terombang-ambing. Kalau kita mau hidup nggak benar, hidup nggak jujur, hidup males-malesan, kita ingat, oh iya, aku kan sudah punya komitmen. Nah, ya, kalau kita malas doa, malas baca firman, oh, aku kan udah punya komitmen. Maka yang kita prioritaskan adalah Tuhan. Lalu yang keempat, komitmen selalu membutuhkan pembaruan. Ya, yang keempat, ya, Ibu Bapak ya. Tadi yang pertama, komitmen berdasarkan kehendak bebas seorang murid.
Lalu yang kedua, komitmen merupakan keputusan yang terbaik dari seorang murid. Yang ketiga, komitmen menentukan prioritas hidup seorang murid. Lalu yang keempat, maksudnya apa? Jadi ibu bapak komiti. Makanya kalau kita sebagai pengurus persekutuan doa atau tahun. Nah setelah itu diperbaharui lagi. Mau komitmen lagi nggak? Jadi kita dalam mengikuti, kita harus terus-menerus diperbaharui. Agar kita nggak kendor. Agar kita nggak kehilangan semangat. Nggak kehilangan gairah. Tetap merasakan sukacita. Banyak loh yang terjadi pada saat kita pulang retret, kita berapi-api, begitu semangatnya luar biasa, begitu sukacita, sehingga mau berkomitmen untuk berubah. Namun, pertanyaannya berapa lama? Ya kan? Setelah 1 bulan, mulai kendor, mulai nggak komitmen. Padahal waktu setelah pulang retret, bilang aku mau ikut Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau komitmen baca firman, aku ingin komitmen berdoa, aku komitmen misa harian, aku komitmen untuk terus datang ke persekutuan doa. Tapi setelah 1 bulan berselang, pulang dari retret, ya kan, itu berapi-api, namun setelah 1 bulan mulai kendor, mulai malas berdoa, mulai masuk lagi dalam dosa menjadi manusia lama. Maka komitmen itu harus diperbaharui, nggak bisa enggak, ya, sehingga kita nggak kehilangan semangat, nggak kehilangan gairah dan sukacita. Lalu yang kelima, konsekuensi dari komitmen dalam hidup seorang murid. Jadi ibu bapak, kita sebagai seorang murid, kalau misalkan berkomitmen, tentu ada konsekuensinya. Nah, pertanyaannya, apa konsekuensi kita dalam berkomitmen kepada Kristus? Konsekuensinya adalah kita ditolak oleh dunia. Kenapa? Karena pada umumnya dunia itu menawarkan jalan pintas. Kalau kamu ingin kaya, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin cepat naik jabatan, ya kamu harus memanfaatkan orang lain. Berapa banyak para calon pejabat atau calon anggota dewan terhormat itu mengatasnamakan rakyat, janji manis dan sebagainya. Dan pada saat semuanya sudah tercapai, janji manis itu hanya tinggal janji. Ya, pertama, mengatasnamakan rakyat. Tapi kalau sudah terpilih, rakyatnya ditinggalkan dan dilupakan. Nah, maka kalau kita sudah berkomitmen, ada konsekuensinya. Yaitu kita ditolak oleh dunia. Disuruh bohong, kita nggak mau. Ya, disuruh memanipulasi data, kita nggak mau. Ya, kita maunya hidup jujur, hidup benar. Sampai dibilang munafik misalkan. Sok suci, sok saleh, sok benar. Nah, ya, itu cap-cap yang seringkali dihadirkan, diberikan kepada kita kalau kita sungguh mau komit sebagai seorang murid. Ya, lu sok benar, lu sok suci, sok kudus. Nah, ya. Nah, makanya itulah konsekuensi yang harus kita terima. Mau nggak mau, suka nggak suka. Karena Yesus mengajarkan jalan yang bertolak belakang dari yang ditawarkan oleh dunia. Yesus menawarkan jalan pengorbanan, jalan kerendahan hati. Perhatikan Ibu Bapak, ya ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau dunia menawarkan jalan itu harus naik, jabatan harus naik, pendapatan harus naik. Nah, ya, penjualan harus naik. Pokoknya dunia menawarkan selalu naik. Tetapi Yesus sebaliknya. Yesus memberikan teladan selalu turun. Yesus turun dari surga ke dunia. Lalu dari dunia ke kubur.
lalu dari kubur turun lagi ke dunia orang mati. Nah, jadi Yesus jalannya bertolak belakang dari yang ditawarkan oleh dunia. Kalau dunia selalu menawarkan jalan naik, tetapi Yesus menawarkan jalan turun. Dari surga turun ke dunia, dari dunia turun ke kubur, dari kubur turun ke dunia orang mati. Maka kalau kita komit sebagai seorang murid, selalu ada konsekuensinya. Maka penting untuk kita benar-benar menyadari bahwa mengikuti Yesus tidak pernah mudah. Selalu banyak tantangan dan pencobaan. Ya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, komitmen bertumpu pada kuasa Roh Kudus. Ini yang keenam ya Ibu Bapak ya. Maka sebagai seorang murid, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa berkomitmen dengan kekuatan sendiri. Banyak orang yang setelah pulang retret rohani itu berapi-api, lalu ingin berubah, ingin meninggalkan manusia lama, nggak mau lagi berjudi, nggak mau lagi mabok-mabokan, tetapi hanya berselang 1 bulan, 2 bulan, udah kumat lagi. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak pernah berdoa minta bantuan Roh Kudus. Maka, sebagai seorang murid, kita diajak kalau mau berkomitmen, harus bertumpu pada Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus mampukan aku. Agar aku setia sampai akhir seperti Tuhan Yesus. Ya, maka apabila seorang murid menyatakan ya kepada Yesus dan menyatakan komitmen kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Roh Kudus akan membantunya mengatasi kelemahan-kelemahannya. Jadi Ibu Bapak, kalau kita mau datang kepada Roh Kudus dengan penuh kerendahan hati, maka Roh Kudus akan menolong kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Ya, nggak ada murid yang sempurna. Setiap murid selalu punya kelemahan. Tapi Roh Kudus hadir untuk menolong dan membimbing hidup kita, sehingga kita mampu mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Amin ya Ibu Bapak ya. Lalu, kalau Ibu Bapak perhatikan, KGK 494, ya dicatat aja, mungkin ada yang membutuhkan, Katekismus Gereja Katolik nomor 494 menyatakan bahwa oleh kuasa Roh Kudus, Bunda Maria melahirkan putra yang maha tinggi tanpa mempunyai suami. Bunda Maria menjawab dalam ketaatan iman, dalam kepastian bahwa untuk Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Jadi, Ibu Bapak, di poin yang berikutnya, saya ingin berbagi mengenai teladan komitmen dari seorang Bunda Maria. Bagaimana barusan kita mendengar dari Katekismus Gereja Katolik nomor 494, bahwa Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 37 sampai dengan 38. Ya, Bunda Maria taat dalam iman bahwa Allah mempunyai rencana yang indah. Sehingga Bunda Maria menjadi teladan yang luar biasa. Bagaimana? Sorry Pak Vindes. Ya. Tadi Lukas berapa, sorry? Lukas 1 ayat 37 sampai dengan 38. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku Terjadilah. menurut perkataanmu. Ya, jadi Bunda Maria adalah teladan mengenai komitmen. Bayangkan Ibu
Bapak, menurut tradisi gereja, Bunda Maria itu diperkirakan waktu menerima kabar dari malaikat Gabriel, kategorinya masih remaja. Tetapi dia sudah dapatkan sebuah misi yang begitu agung, yang begitu besar, dan juga yang begitu berat. Coba dibayangkan Ibu Bapak, kalau dia hamil di luar nikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Bunda Maria tahu bahwa itu resiko yang harus ia hadapi, konsekuensi yang harus ia terima. Tetapi dia mempercayakan sepenuhnya dalam tangan kasih Allah. Dan akhirnya komitmen Bunda Maria benar-benar membawa kepada suatu konsekuensi seperti nubuat Simeon yang mengatakan suatu pedang akan menembus jiwamu supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 35. Ya, dikatakan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Komitmen yang membawa Bunda Maria ke dalam kedukaan. Betul ya Ibu Bapak ya? Bayangkan Ibu Bapak, kita melihat anak kita disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, disalib. Kita lihat semua itu. Lalu wafat di depan mata kepala kita sendiri. Bagaimana perasaan kita? Inilah yang dialami oleh Bunda Maria. Seperti nubuat Simeon. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Tetapi meskipun Bunda Maria mengalami duka cita yang begitu dalam, karena kesetiaan dan kepercayaannya yang penuh akan rencana Allah, maka Bunda Maria benar-benar mendapat sebuah pengakuan, ya. Dia adalah Bunda yang terkasih, dia adalah Bunda Allah, dan dia menjadi Bunda Gereja. Ini pengakuan yang luar biasa, ya, dari gereja terhadap Bunda kita, Bunda Maria. Ya, bagaimana Maria menjadi teladan komitmen yang setia dari awal sampai akhir hidup Yesus. Kalau saya membayangkan berada di posisi Bunda Maria, rasanya nggak sanggup Ibu Bapak melihat anak sendiri satu-satunya lagi disiksa, dianiaya, bahkan wafat di depan mata kepala sendiri. Wah, itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Ya, tetapi Bunda Maria tetap komitmen setia sampai akhir. Lalu bagian yang berikutnya yaitu tanggung jawab seorang murid. Nah, ini ada dua materi ya Ibu Bapak ya. Tadi komitmen, sekarang tanggung jawab. Nah, Ibu Bapak, salah satu tanda bahwa seorang pantas menjadi seorang murid Kristus adalah dilihat dari bagaimana ia menghayati dan melaksanakan tanggung jawab yang dipikulnya. Saya ulang sekali lagi ya. Salah satu tanda bahwa seorang pantas disebut seorang murid Kristus ialah dilihat dari bagaimana ia menghayati dan melaksanakan tanggung jawab yang dipikulnya. Contoh misalkan kita jadi petugas praise and worship malam hari ini. Nah, kita diukur, dilihat, dan dinilai pantas nggak kita sebagai seorang murid Kristus dari komitmen dan tanggung jawab. Latihan nggak? Lalu
Bagaimana persiapannya? Pemilihan lagunya dibawa dalam doa dulu atau asal pilih? Nah, ya. Seperti saya sebagai seorang pewarta, saya juga harus dinilai pantas nggak sebagai murid Kristus. Persiapan saya gimana dalam pewartaan, dalam pengajaran, kehidupan doa saya seperti apa, kehidupan firman saya seperti apa. Jangan-jangan saya nggak menghayati tanggung jawab sebagai seorang pewarta. Nah, maka cara kita melihat diri kita pantas atau tidak menjadi seorang murid Kristus adalah dengan melihat bagaimana saya menghayati dan melaksanakan tanggung jawab yang kita pikul sebagai seorang ibu dan istri. Bagaimana kita menghayati dan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, bagaimana saya menghayati dan melaksanakan tanggung jawab. Nah, kalau kita setia terhadap tanggung jawab, maka kita pantas disebut murid Kristus. Jadi, menjadi murid Kristus itu nggak gampang. Harus melaksanakan dan menghayati tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Oleh sebab itu, setiap kali saya mau mengambil keputusan, misalkan kayak hari ini saya diminta oleh salah seorang koordinator, ya, saya nggak sebutkan nama lembaganya, tapi bidang kerohanian, untuk menjadi wakil koordinator bidang pewartaan. Ya. Lalu saya bilang, saya akan bawa dalam doa dulu ya Pak, karena saya takut nanti kalau saya mengiyakan, ternyata saya nggak komitmen dan saya lepas dari tanggung jawab. Saya nggak mau. Ya, karena nanti bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Nah, ya. Lalu misalkan ambil komitmen untuk, karena saya kan usahanya sablon kaos ya Ibu Bapak ya, bordir, sablon dan sebagainya. Lalu kalau misalkan ditanya berapa hari Pak selesai, lalu saya estimasi misalkan 2-3 hari selesai, maka saya harus tanggung jawab, nggak bisa molor. Nah, orang akan melihat saya sebagai murid Kristus kalau saya benar-benar melaksanakan tanggung jawab. Vindes benar-benar murid Kristus ya, karena dia tanggung jawab. Dia bilang 2-3 hari selesai, ya dipenuhi. Coba kalau saya bilang 2-3 hari selesai, tapi seminggu baru selesai. Kan itu jadi batu sandungan. Gimana sih Vindes? Murid Kristus kok seperti itu? Nggak nepatin janji, nggak bertanggung jawab. Nah, ya. Jadi sebagai seorang murid, kita disebut pantas dan layak kalau kita sungguh menghayati dan melaksanakan tanggung jawab. Silakan nanti baca Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mohon maaf ya Ibu Bapak ya, ada beberapa ayat yang memang harus saya skip karena materinya cukup padat. Saya takut nanti kita kemalaman selesainya. Kasihan Ibu Bapak ya. Lalu yang berikutnya, ada 3 aspek yang tercakup dalam tanggung jawab seorang murid. Jadi Ibu Bapak bisa mencatat, kalau yang tidak punya buku, ini penting soalnya, 3 aspek yang tercakup dalam tanggung jawab seorang murid. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kesetiaan pada komitmen. Maksudnya apa? Nah, Ibu Bapak silakan catat. Dalam hidup sehari-hari, para murid akan menemui banyak pencobaan dan ujian. Betul ya Ibu Bapak ya? Nggak ada satupun dari kita yang terbebas dari pencobaan dan ujian.
Siapa yang di sini nggak pernah merasa hidupnya menderita? Saya rasa hampir sebagian besar dari kita merasa hidup kita pernah menderita. Betul ya Ibu Bapak ya? Mengalami pencobaan, mengalami ujian. Ya, dan tanpa disadari, secara perlahan menjauhkan kita dari komitmen kita. Ya, penderitaan, masalah, ujian, pencobaan, kita nggak sadar ternyata semuanya itu menjauhkan kita dari komitmen kita pada Tuhan. Dan kadangkala kita kehilangan fokus. Kenapa? Karena pencobaan itu terlalu berat. Contoh misalkan mungkin karena pandemi ada beberapa kerabat yang meninggal dunia. Ya, paman saya dan bibi saya itu meninggal, Ibu Bapak, karena COVID. Paman saya itu meninggal pada saat isoman di kamarnya. Sesak nafas, tabung oksigen waktu itu sangat susah, sehingga beliau meninggal sebelum mendapatkan tabung oksigen. Lalu bibi saya atau tante saya meninggal pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Nah, tentu hal-hal seperti ini membuat kita mungkin kehilangan fokus, marah sama Tuhan. Sungguh merasa Tuhan nggak adil. Kenapa kok keluargaku Tuhan yang menjadi korban? Kenapa kok nggak yang lain? Sehingga kita mulai kehilangan komitmen. Komitmen kita mulai memudar. Udahlah, aku capek ikut Tuhan. Hidupku berantakan. Hidupku susah. Hidupku benar-benar penuh dengan pencobaan. Dulu sebelum aku ikut Tuhan, ya, aku nggak pernah hidup semenderita ini. Aku nggak pernah hidup sampai benar-benar menderita seperti sekarang. Tapi semenjak aku ikut Yesus, kok kenapa usahaku hancur, usahaku bangkrut? Kenapa kok suamiku malah selingkuh? Kenapa Tuhan? Nggak adil. Nah, maka tanggung jawab itu kita benar-benar dapat lakukan kalau kita setia pada komitmen. Nah, ini aspek yang pertama. Dalam tanggung jawab, kita harus setia pada komitmen. Nggak gampang ya, Ibu Bapak ya. Komitmen di saat kita menderita itu nggak gampang loh. Kalau kita lagi happy, lagi banyak angpau, lagi banyak berkat, mungkin kita bisa komitmen dengan gampang. Tapi kalau kita lagi berduka, lagi sedih, lagi kehilangan, diminta untuk latihan pujian. Diminta untuk datang ikut persekutuan doa. Nanti dulu deh, aku lagi kecewa sama Tuhan. Nah, ya, maka kita ingat pengajaran malam hari ini. Kita harus bertanggung jawab, setia terhadap komitmen yang sudah kita iakan. Kita sudah setuju, kita sudah komit. Maka kalau kita sudah iya, tidak ada jalan mundur. Kita harus setia pada komitmen. Itu tanggung jawab. Ya. Lalu yang kedua, aspek dari tanggung jawab seorang murid adalah pertobatan yang terus-menerus dalam Yesus. Jadi, Ibu Bapak, nggak gampang kalau kita hidup sebagai murid Yesus. Maka ada pengajaran pemuritan, 7 sesi. Artinya apa? Sesuatu yang diajarkan itu berarti nggak gampang. Kalau misalkan gampang, nggak perlu diajarkan. Nah, kenapa ada pemuritan? Berarti menjadi murid itu nggak gampang. Maka dibutuhkan usaha untuk bertobat secara terus-menerus. Kita tentu sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang rentan jatuh dalam dosa. Ya udah tobat, udah ngaku dosa, nggak lama kemudian jatuh lagi dalam dosa yang sama. Nangis di ruang pengakuan, nggak mau lagi bentak-bentak istri, nggak mau lagi marah-marah sama suami, nangis di depan romo. Tetapi setelah keluar dari ruang pengakuan, pulang ke rumah,
suami buat marah. Akhirnya kesal, ngumpat, maki-maki suaminya. Padahal baru ngaku dosa. Ya, nah itu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus kan dengan gagahnya bilang dia akan ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, walaupun harus menyerahkan nyawanya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kita tahu ceritanya. Petrus menyangkal Yesus. Iya kan? Dan akhirnya, coba kita baca Yohanes 21 ayat 3. Nah, ini yang harus dibaca. Ya, saya akan bacakan agar cepat. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Nah, Ibu Bapak, ini menarik. Kenapa? Karena Petrus mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan." Padahal Yesus sudah bilang, "Engkau kujadikan penjala manusia." Makanya namanya jadi Petrus, Petros, batu karang. Engkau tidak lagi menjala ikan, tapi yang kau jala adalah manusia. Padahal waktu itu Yesus sedang ingin menampakkan diri kepada para muridnya di Danau Tiberias. Nah, ternyata setelah menyangkal Yesus, Petrus merasa dirinya nggak pantas, merasa sangat berdosa, sehingga dia mau masuk dan menjadi nelayan lagi. Artinya apa? Petrus mau kembali menjadi manusia lama. Nah, seringkali dosa itu membuat kita merasa diri kita itu sangat nggak layak, sangat nggak pantas. Sehingga buat apa saya bertobat? Buat apa saya melayani? Lebih baik saya menjadi manusia lama lagi. Seperti Petrus merasa diri nggak layak karena sudah menyangkal Yesus, maka dia berpikir sebaiknya aku menangkap ikan lagi. Nah, sehingga aspek yang kedua, tanggung jawab seorang murid, kita harus bertobat terus-menerus. Ya, di mana ada dosa yang banyak, di situ ada rahmat yang berlimpah-limpah. Bukan berarti kita kalau gitu berdosa aja, karena rahmat kan berlimpah-limpah. Tidak, ya. Yang ingin Tuhan sampaikan adalah bahwa kita jangan fokus pada dosa. Fokuslah pada kebaikan dan rahmat Tuhan yang melebihi dosa-dosa kita. Ya, itu yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, aspek dari tanggung jawab seorang murid yang ketiga adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab mencari kerajaan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan harus benar-benar secara sadar dan sepenuh hati menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk kemuliaan kerajaan Allah. Saya ulang sekali lagi. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita sungguh menyadari dan sepenuh hati menyerahkan diri kita kepada Allah untuk melaksanakan dan menghadirkan kerajaan Allah. Nah, coba kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Nanti PowerPoint-nya saya bagikan kalau misalkan ada yang membutuhkan. Nggak apa-apa, saya bagikan. Ya, mohon maaf karena malam hari ini ada gangguan sinyal, maka nggak bisa tampilkan PowerPoint-nya. Ya, saya mohon maaf sekali ya Ibu Bapak ya, jadi nggak enak ya. Saya akan bacakan Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Ibu Bapak, bagaimana caranya kita melaksanakan kerajaan Allah atau menghayati kerajaan Allah, yaitu dengan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita. Kalau iya, ya kita bilang iya. Kalau enggak, ya kita bilang enggak. Sebaiknya tidak berbohong. Kalau misalkan kita lagi marah, lagi kesal, jangan sampai tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Ya, marah boleh, kecewa boleh, karena kita masih manusia. Tetapi jangan sampai kemarahan kita, kekecewaan kita menghilangkan damai dan sukacita. Nah, tadi kan ada lagunya ya. Apa tadi? Hati yang gembira adalah obat. Nah, ya. Jadi kita tentu sadar dan memahami bahwa hati yang gembira adalah obat. Maka kita harus menghadirkan kerajaan Allah dengan hati yang gembira, hati yang penuh damai, dan hati yang penuh sukacita. Nah, sekarang bagian terakhir. Hambatan bagi komitmen dan tanggung jawab. Nah, ya, saya gabungkan Ibu Bapak, hambatan bagi komitmen dan tanggung jawab seorang murid. Ada 3. Yang pertama, tidak berani menghadapi konsekuensi. Tidak berani menghadapi konsekuensi. Kalau tadi kan Bunda Maria berani ya menghadapi konsekuensi ya. Tapi banyak juga dari kita yang tidak berani menghadapi konsekuensi. Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 58. Saya akan bacakan buat Ibu Bapak. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, jadi Yesus bilang bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak gampang ikut Yesus. Sampai Yesus bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Siap nggak hidup susah bersama Yesus? Hidup menderita bersama dengan Yesus? Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka banyak orang yang kaget, sehingga tidak berani menghadapi konsekuensi. Hidup menderita bersama dengan Yesus, wah berat. Aku nggak mau. Lebih baik aku mundur. Ya, itu hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua, menunda dan tidak mampu menentukan prioritas utama. Menunda dan tidak mampu menentukan prioritas utama. Itu ada di ayat selanjutnya. Lukas 9 ayat 59 dan 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Artinya bukan berarti Yesus nggak menghargai usaha dari anak ini untuk menguburkan bapaknya. Bukan itu. Ya, karena Yesus adalah pribadi yang menghormati orang lain. Yesus menghormati orang tuanya. Tetapi yang Yesus maksud di sini adalah bahwa memberitakan kerajaan Allah itu yang paling utama. Ya, jadi prioritas utama kita sebagai seorang murid adalah memberitakan kerajaan Allah. Itu yang
utama yang tidak bisa ditawar. Apapun yang terjadi, prioritas utama kita sebagai seorang murid Kristus adalah memberitakan kerajaan Allah. Menjadi berkat dimanapun kita berada, terutama di dalam keluarga. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, hambatan bagi komitmen dan tanggung jawab adalah keterikatan dan keraguan-raguan. Nah, ini yang seringkali Ibu Bapak ya, keterikatan dan keraguan-raguan. Lain-lain berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Ibu Bapak, menjadi murid Yesus tidak bisa terbagi. Harus fokus, tidak menoleh ke belakang. Artinya apa? Kalau orang Israel dulu kan bajak itu benar-benar alatnya seadanya dengan tenaga dari kerbau. Nah, kalau dia memegang bajaknya itu tidak serius, tidak fokus ke depan, dia menoleh sedikit saja ke belakang, maka bajaknya itu akan miring sedikit. Ya, dan kalau misalkan miring sedikit saja, itu hasilnya tidak bagus, tidak baik. Yesus bilang apa? Kalau engkau ingin ikut, ya, jangan menoleh ke belakang. Fokus pada apa yang ada. Maka Bapa membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagiku. Ini perkataannya sangat keras. Jadi sebagai seorang murid, kita harus sudah jangan lagi terjebak dalam nosa kita lalu. Ini tantangan ya. Dulu zaman saya muda, saya udah sukses. Nah, hati-hati ya. Itu merupakan hambatan kita untuk komitmen dan sebagai kita untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi fokus melihat masa depan. Barang siapa membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagiku. Itu Ibu Bapak yang bisa saya bagikan. Mohon maaf mungkin waktunya agak terlambat. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.